next time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alvan. Nah, kalau kemarin udah belajar tentang kalor, sekarang akan laju kalor ya. Jadi perpindahan kalor dari suatu tempat ke tempat lain itu bagaimana? Kalian sudah belajar sejak SD gitu ya. Ada 3 jenis. Yang pertama yaitu konveksi, konduksi, radiasi ya. Kita akan belajar satu persatu. Jadi konduksi itu apa, konveksi itu apa, dan radiasi itu apa. Apakah bisa dihitung? Ya, so ini dia konduksi dulu ya. Ini dia satu bab yang aku bilang ya masih bab besar gitu ya, yaitu perpindahan kalor. Lebih tepatnya subbab ya pada bagian suhu dan kalor ini. Oke, kalau kita udah ngomongin kalor kemarin adalah energi. Nah, energi itu kan bisa dipindah-pindahin, maka ada perpindahan kalor. Nah, ini sebenarnya kalian juga udah belajar sejak dahulu kala gitu ya. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau dulu kalian belajarnya belum spesifik, ini akan lebih spesifik lagi ya. Kita bagi di video kali ini kita akan ngomongin konduksi dulu ya. Jadi apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan partikel zat, oke? Tanpa disertai perpindahan partikel. Biasanya ada di zat padat. Kenapa? Karena partikel-partikel zat padat itu kan nyatunya saling kenceng gitu ya, maka partikelnya susah untuk lepas kayak gitu. Nah, gimana caranya mindahin kalor tapi partikelnya nggak pindah gitu ya? Ini dia ya. Jadi ini ada misalkan batang besi atau batang baja, kemudian di dalamnya kan sebenarnya ada atom-atom kayak gitu ya. Ini atomnya aku gambarin lebih gede-gede gitu ya, padahal sebenarnya juga kecil-kecil gitu ya. Nah, ini atom dia. Kemudian misalkan aku panasin dari sebelah sana ya, maka panas ini akan ngerambat gitu ya dari sini sampai sana. Nah, kalau kita sentuh dari sini, ternyata di sini panas juga. Itu artinya ada perpindahan kalor dari ujung sini sampai sini. Nah, biasanya perpindahannya itu si atom-atom ini bisa jadi bervibrasi ya, jadi atau bergelombang gitu untuk sambil mindahin si panasnya gitu ya. Ya begitulah. Karena ini agak susah untuk gambarin naik turunnya, ya udah ya aku gambarin garis titik-titik aja gitu kan ya. Jika panjangnya adalah L, kemudian luas penampang ini adalah A, maka bisa kita tuliskan perpindahan kalornya itu sebesar H laju kalor sama dengan Q per T sama dengan Ka delta T per L. Katel ya, katel. Oke. Hanya laju kalor ya. Ini dia keterangannya. Monggo. Delta T-nya boleh Celsius ya, boleh Kelvin. Jadi tenang aja. Cuma yang lainnya biasanya satuannya wajib SI ya, oke. Kita lanjutin, ini adalah beberapa tabel konduktivitas termal dari beberapa zat. Kalian nggak perlu ngapalin ya. Nah, di sini kita lanjut ke contoh soal aja. Sumber utama masuknya kalor ke dalam ruang yang suhunya lebih rendah dari udara luar adalah melalui jendela kaca ya. Oke, sebuah ruang dengan pendingin AC memiliki kaca jendela yang luasnya itu 2 kali 1,5. Oke, dan tebalnya 3,2 mm. Jika suhu permukaannya adalah 25 derajat Celcius dan suhu pada permukaan adalah 30 derajat Celcius, laju kalornya berapa gitu ya? Dengan K-nya adalah 0,8. So, kita selesain aja ya. H sama dengan Ktel ya, Ka delta T per L. Karena udah laju kalor ya udah hanya yang ditanya ya. Masukin aja angka-angkanya tapi harus dalam satuan SI ya. A-nya 2 kali 1,5, oke. Kemudian delta T-nya dari 25 ke 30 berarti 5 derajat Celcius. Kemudian 3,2-nya ini masih mili jadikan meter ya. Alhasil kita dapetin bagi 8, 0,8 lebih tepatnya. Jadi 4. 3 kali 5, 15 dibagi 4. 10 pangkat 3-nya naik ya. Sehingga hasil adalah 3750 watt ya. Itu jawabannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini ada batang baja sama kuningan, oke, ditempelin gitu ya. Kalau bajanya di suhu sananya adalah 250, di kuningan itu 100 derajat Celcius, dengan koefisien konduktivitasnya ini, maka suhu pada sambungannya berapa? Oke, kemudian kita jawab aja ya. Nah,
lajunya harus sama ya dari baja atau kuningan ya, sehingga kita dapetin HB harus sama dengan HK, di mana H itu adalah KTL ya, KA delta T per L. Sehingga KB A delta TB, yang ini KK A delta TK sama L. Kenapa A sama L-nya aku tulis sama? Karena di soal udah diketahui memiliki luas penampang dan panjang yang sama. A-nya sama L-nya bisa dicoret ya. Kemudian ini KB-nya, delta TB-nya berarti 250 ke T, berarti 250 min T. Kalau yang delta TK berarti T itu kan lebih besar dari 100, berarti ini T min 100. Sehingga kita coret aja yang ini, alhasil 2 gitu ya. Kemudian ini 250 min T, yang ini 2T min 200. T-nya pindah jadi positif, jadi 3T, kemudian 200 pindah jadi 450. Sehingga hasilnya adalah 150 ya, jawabannya adalah C. Itu tadi tentang konveksi kan jadi tentang konduksi ya. Habis ini kita akan ngomongin konveksi. So stay tune terus di channel Alfa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.